Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agama Anas kenalin sedikit ya, mereka paling mengaku aswaja. Biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label aswaja, asli wejangan Jawa. Mengapa manhaj salaf? Wahabi kan ahlus sunnah wal jamaah. Secara umum Wahabi tidak ada masalah. Sholatnya sama, syahadatnya juga sama, kiblatnya juga sama. Tapi secara akidah Wahabi bukanlah ahlus sunnah wal jamaah. Karena trilogi tauhidnya yang bertentangan dengan aswaja, memilah-milah orang kafir disebut ahli tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, karena akidah mereka ini beraroma tasbih dan tajsim. Nanti kita buktikan, saudara. Walaupun mereka menolak, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, saudara, sehingga mereka ditolak dikategorikan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sesungguhnya tasfiyah atau membersihkan ajaran Islam dari ajaran-ajaran yang bukan bersumber dari Islam, baik dalam masalah akidah, hukum, dan akhlak, merupakan sebuah kewajiban agar Islam kembali bersinar, jernih, bersih, dan murni sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, perhatikan, beriman kepada Allah loh. Beriman kepada Allah, mereka tahu ada Allah. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altahum, hai Muhammad, kalau kau tanya mereka orang-orang Mekah itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan mengatur dan menundukkan bulan dan matahari dan bulan, la yaquluna Allah, mereka pasti serentak penduduk Mekah akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Tanya mereka, hai Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu kalau begitu? Untuk apa mereka datangkan berhala-berhala? Mereka kemudian mentarbiyah ya, atau mendidik kembali generasi muslim di atas agama Islam yang bersih ini dengan tarbiyah, pembinaan keimanan yang dalam pengaruhnya. Semua itu merupakan manhaj salaf ya, manhaj dakwah salafiyah yang selamat dan kelompok yang mendapat pertolongan Allah dalam mengadakan perubahan. Mengapa manhaj salaf? Sudah semestinya setiap muslim yang menghendaki keselamatan, merindukan kehidupan yang mulia di dunia dan akhirat, untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman sebaik-baik manusia, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Tersusun berarti Allah bukan jisim dong? Allah tidak jisim, tidak arat, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di alam. Berarti kamu menyembah tidak ada. Aywa, hal soal jayyid jiddan. Kalau dia ada, kalau dia ada, antum ta'buduna al-'adam. Aywa, la na'budu aban, nahnu na'bud mawjudan mustaghniyan 'anil khalaiq. Itulah mazhab asli. Mazhab yang saya pelajari hampir 9 tahun di Al-Azhar Asy-Syarif. Aman, wajah idaman jahil. Yang percaya, saya ingin selesai. 50 menit kita membahas tangan, belum selesai. 9 tahun di Al-Azhar Asy-Syarif. Duduk di atas. Padahal itu hanya 0,0 sekian. Betul. Dari akidah yang dulu tidak diperdulikan orang. Iya. Kira-kira apa dibalik menurut pengamatan Ustaz? Dibalik mereka mengaitkan isu ini sehingga habis orang saling mengkafirkan. Ustaz, saya yang bilang, saya belajar begini tuh, saya nggak mau mengarang-arang masalah. Ulama mengatakan karena sekali-kali tidak akan tergambar oleh pemikirannya adanya sebuah pemahaman oleh suatu manhaj atau metode ya. Manhaj itu metode yang lebih benar dan lebih lurus dari pemahaman salafus saleh.
dan manhaj mereka. Karena tidak akan menjadi baik urusan umat ini melainkan dengan cara yang dilakukan oleh umat yang pertama. Dan dari membaca dalil-dalil dari kitab, dari sunnah, dari ijma akan didapati kewajiban memahami kitab dan sunnah dalam naungan pemahaman salafus soleh ya. Karena manhaj salafus soleh disepakati kebenarannya dalam setiap masa. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seorang setinggi apapun kedudukannya untuk memahami agama dengan pemahaman selain pemahaman salafus soleh. Barang siapa yang membenci manhaj salafus soleh dan cenderung kepada perbuatan bid'ah kaum khalaf yang terlingkupi dengan bahaya-bahaya dan tidak aman dari pengaruh bid'ah serta akibatnya yang tidak dapat diingkari, yaitu memecah belah kaum manusia gitu ya. Ujung-ujungnya Islam yang masuk Indonesia tasawuf. Benar, karena ketika itu masih di bawah kekuasaan Turki kan. Nah, kalau 1819 Mekah Madinah sudah dikuasai oleh Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini nanti stressingnya sebetulnya yang memerdekakan Indonesia itu Wahabi. Nah, itu nanti tunggu terbit 3 tahun lagi. Kita tutup. Kalau agama Islam nggak terpecah ya, Al-Qur'annya satu, nabinya satu ya, maka ia adalah manusia yang membangun bangunannya di tepi jurang neraka ya, jika mereka ini tetap mempertahankan kebid'ahannya gitu ya. Apa benar manhaj salaf memecah belah umat? Betul. Yang benar Ustaz, betul. Mecah belah antara syirik dan tauhid, antara hak dan batil, antara bid'ah dan sunnah, antara khurafat, dongeng dan hak. Ya harus dipisahkan dong, yang benar mana, yang salah mana. Saya mau menghidangkan sesuatu nggak dikasih tahu ini yang racun, ini yang bergizi, nggak bisa. Apakah dakwah salaf memecah belah umat? Umat siapa? Umat manusia. Kalau dakwah salaf memecah Islam, tidak. Islam tidak terpecah. Islam itu satu, Al-Quran satu, Nabi satu, pemahaman satu, pemahaman para sahabat. Yang berpecah itu bukan Islam. Yang berpecah belah itu adalah orang yang mereka keluar dari Islam dan mereka membuat jalan sendiri. Jadi sesungguhnya salafus soleh ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka, telah dipersaksikan kebaikannya berdasarkan nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah maupun istinbat ya, atau pengambilan hukum ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin maksud saya, dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka ya, dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Pengertian ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mengikuti khiyarul bariyah sebagai baik-baik manusia ya, mewariskan bumi dan apa saja yang ada di atasnya. Kalau tidak demikian, hal ini berarti perbuatan mereka akan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak benar, maka renungkanlah